Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, BP 1610442030. Di sini saya akan mempresentasikan tugas radiobiologi mengenai fotofisika dan fotokimia. Yang pertama itu ada fotokimia. Fotokimia merupakan sebuah ilmu yang mempelajari berbagai reaksi kimia yang disebabkan oleh induksi sinar matahari baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada reaksi fotokimia ini, sebagai konsekuensi dari eksitasi molekul ke keadaan elektronik yang lebih tinggi dengan penyerapan energi cahaya, ikatan kimia dapat rusak dan baru terbentuk. Molekul mungkin berkurang atau teroksidasi dan konfirmasi dapat berubah. Umumnya, reaksi fotokimia terdiri dari urutan langkah, yaitu terdiri dari 6CO2 ditambah N6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah N6O2. Pada reaksi langkah-langkahnya, fotokimia ini mengkonsumsi satu foton terlibat untuk bentuk satu molekul O2. Semua langkah lainnya reaksi gelap. Namun, sebagian besar molekul stabil di bawah iluminasi dengan cahaya tampak meskipun mereka dapat menyerapnya. Terdapat saluran reaksi yang efektif untuk menonaktifkan keadaan tereksitasi optik yang bersaing dengan reaksi kimia. Semua proses ini, termasuk tindakan penyerapan cahaya, disebut dengan reaksi fotofisika. Selanjutnya itu ada keadaan stasioner molekul. Keadaan stasioner merupakan keadaan kuantum dengan semua yang dapat diamati tidak bergantung waktu. Untuk pendekatan yang sangat baik, energi internal dalam keadaan CI dapat dipisahkan menjadi 3 kontribusi, yaitu energi internal sama dengan energi elektronik ditambah energi getaran inti dalam bidang ditambah energi rotasi seluruh molekul. Nah, ini merupakan grafik dari spektrum solusi. Dalam keadaan spektrum solusi, penyerapan dan emisi gas spektrum molekul organik dalam solusi ditampilkan. Energi transisi ke tingkat elektronik murni ditunjukkan oleh simbol TI, sedangkan simbol TI dan SI sesuai dengan diagram tingkat energi sesuai dengan gambar. Untuk rumusnya yaitu E V sama dengan 1 per CD log I0 per I sama dengan energi V per CD, di mana C adalah merupakan konsentrasi dalam mol per L dan D adalah ketebalan sampel dalam sentimeter. I0 dan I adalah insiden dan intensitas cahaya yang ditransmisikan di bilangan gelombang V secara spesifik, dan E, V sama dengan log dalam kurung I0 per I. Kepunahan terukur diukur dengan spektrofotometer. Selanjutnya yaitu ada konsep teoritis dasar. Dalam konsep teoritis dasar ini, yang pertama itu ada MO model. MO model merupakan model yang paling sering digunakan dan transparan adalah bahwa dari orbital molekul M atau MO. Analog dari cangkang model untuk atom, orbital molekul adalah gelombang fungsi satu elektron yang bergerak di bidang efektif dari inti dan elektron lain dari molekul yang dianggap kaku. Klasifikasi yang berbeda dibuat dalam hal simetri fungsi gelombang MO. Jika seperti pada molekul dengan ikatan rangkap terkonjugasi, terdapat bidang simetri
Fungsi MO adalah simetri, antisimetri terhadap refleksi pada bidang ini. Ini merupakan gambar klasifikasi MO. Selanjutnya itu ada mekanisme fotolistrik. Dalam mekanisme fotolistrik, yang pertama itu ada kurva energi potensial di pendekatan Born-Oppenheimer. Fungsi keadaan fibronik dapat ditulis sebagai produk dari fungsi gelombang elektronik dan fungsi gelombang getaran atau Born-Oppenheimer atau pendekatan adiabatik. Rumusnya itu CI V sama dengan theta I dalam kurung Q, Q besar tutup kurung XI epsilon I V buka kurung Q tutup kurung, di mana Q mewakili koordinat elektron dan putarannya, sedangkan Q besar merupakan koordinat nuklir, I merupakan memberi label status elektronik, V merupakan keadaan vibrasi, atau dalam hal bilangan kuantum. Selanjutnya itu ada B. B jenis transisi optik, momen transisi, intensitas, dan prinsip French-Condon. Dalam teori model untuk interaksi ini, seseorang menemukan bahwa momen dipolistrik dari molekul polar dalam SI bagian bisa sampai 10 debis lebih besar dari begitu bagian. Fakta ini menyebabkan perubahan drastis pada proton afinitas dan gaya antar molekul pada eksitasi. Unitnya itu C, koefisien kepunahan, kekuatan osilator, dan masa hidup keadaan tereksitasi. Ukuran dan intensitas transisi penyerap elektronik seperti S0 ke S1 dapat diperoleh dari berbagai kuantitas. Untuk transisi yang sangat intens, misalnya adalah molekul pewarna, F12 itu sama dengan 1. Jika emisi cahaya adalah satu-satunya saluran penonaktifan, masa hidup alami atau radiatif dalam detik dari keadaan tereksitasi diberikan oleh theta 0 sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 8 G2 per G1 1 per N2 V kuadrat dikali 1 per B sampai A epsilon V dV sama dengan 3,5 kali 10 pangkat 8 G2 per G1 1 per N2 V2 kali max max delta V setengah sama dengan 1,5 per N2 V kuadrat max V12. Selanjutnya itu ada aplikasi spektroskopi absorpsi dan fluoresensi. Yang pertama itu ada analis kimia kualitatif. Analis kimia kualitatif adalah suatu rangkaian pekerjaan analisis yang bertujuan mengetahui keberadaan, bisa juga identifikasi suatu ion, unsur, atau senyawa kimia lain, baik organik maupun anorganik dalam suatu sampel yang kita analisa. Spektrum serapan dan pendaran fluoresensi atau fosforesensi adalah karakteristik suatu zat. Dalam banyak kasus, pendaran atau pancaran cahaya yang tidak dapat dijelaskan hanya karena suhu dari benda pemancar itu, tetapi merupakan akibat reaksi kimia pada suhu biasa, berondongan elektron, radiasi elektromagnetik, dan medan elektrik dapat dideteksi bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 10⁹ mol 1. Memantau intensitas fluoresensi sampel sebagai fungsi dari panjang gelombang eksitasi setelah dinormalisasi ke intensitas eksitasi konstan, seseorang memperoleh spektrum eksitasi fluoresensi.
yang untuk konsentrasi rendah mencerminkan spektrum penyerapan komponen fluoresen. Misalnya, dalam campuran dengan senyawa yang tidak memancarkan, V diasumsikan tidak tergantung pada panjang gelombang eksitasi. Yang kedua itu ada analisis spektrofotometri kuantitatif. Pada konsentrasi rendah, berlaku hukum Lambert-Berg yaitu EOV dan kurung V. Hukum Lambert atau hukum Lambert-Berg adalah rumus yang mendeskripsikan melemahnya intensitas pencahayaan saat melalui suatu medium dengan substansi yang dapat melakukan absorpsi. Ini berarti bahwa konsentrasi C suatu zat sebanding dengan kepunahan terukurnya E. Penyimpangan dari hukum Berg menunjukkan reaksi yang bergantung pada konsentrasi, seperti asosiasi. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu penentuan kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan reaksi tipe A tambah B sama dengan C dapat ditentukan dengan spektrofotometri jika reaktan dan produk menyerap cahaya pada bilangan gelombang yang berbeda. Seringkali terdapat setidaknya satu bilangan gelombang yang berbeda, di mana spektrum hanya satu reaktan dan satu komponen produk. Katakanlah A dan C tumpang tindih dan di mana murni A dan C memiliki koefisien pemadaman yang sama. Kemudian di bawah kondisi kesetimbangan yang berbeda, misalnya suhu yang berbeda, tetapi konstan konsentrasi total A tambah C, spektrum serapan. Titik bersama di V disebut titik isosbestik atau titik kepunahan yang sama. Kasus khusus yang penting adalah B sama dengan A, C sama dengan A2, hubungan A sebagai fungsi suhu, dan kesetimbangan asam basa B sama dengan H pangkat positif. C sama dengan AH pangkat positif. Untuk yang terakhir dengan pH sama dengan min log H pangkat positif. Konstanta kesetimbangan adalah Kc sama dengan AH plus per A kali H pangkat plus. Log Kc sama dengan AH pangkat plus per A tambah pH. Ada pH khusus yang disebut pK, di mana 50% A terprotonasi AH plus sama dengan A. Untuk kasus ini, log Kc sama dengan T kali K. Dan kerenanya, RT ln Kc sama dengan min delta A zat T sama dengan 2,303 RT log Kc sama dengan 2,303 R kali T kali TK. Di mana delta A0 T adalah energi bebas standar dari reaksi protonasi pada suhu T dari ketergantungan suhu Kc, dan delta A derajat akhirnya diperoleh entalpi standar delta H derajat dan entropi standar delta S derajat reaksi menurut buka kurung del ln Kc per delta T pangkat P sama dengan delta H derajat per RT kuadrat. Dan delta A derajat per delta T kali V sama dengan delta S derajat. Selanjutnya itu yang keempat, perubahan kebasaan dan keasaman pada eksitasi optik. Secara umum, eksitasi elektronik suatu molekul disertai dengan perubahan distribusi muatan dan sifat-sifat yang terkait dengannya. Akumulasi muatan negatif pada atom hetero meningkatkan kebasaannya dan sebaliknya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa reaksi A tambah H pangkat positif sama dengan AH pangkat positif dan A tambah H pangkat positif dalam kurung AH pangkat positif memiliki pK yang berbeda, yaitu pK untuk keadaan dasar A dan pK jadi untuk keadaan tereksitasi A. Jika A dan AH positif berbeda dalam spektrum luminesensinya,
dan jika keseimbangan tercapai selama masa pakai A. Maka sebagai fungsi pH, spektrum emisi berperilaku serupa dengan spektrum serapan. Selanjutnya yang kelima itu ada pendekatan klasik. Secara umum pendekatan reaksi pendinginan bimolekuler bersaing dengan proses penonaktifan monomolekul dari molekul tereksitasi melalui fluoresensi, internal conversion atau IC, dan intersystem crossing atau ISC. Semua proses tanpa radiasi mengurangi efisiensi kuantum dan fluoresensi. Yang keenam itu ada transfer energi. Proses fotofisika yang sangat penting adalah transfer energi elektronik dari molekul tereksitasi utama D atau donor ke molekul akseptor A yang kemudian mengalami reaksi fisik atau PK seperti pendaran dari A atau reaksi kimia. Reaksi kimianya D ditambah HV D tambah A menghasilkan D tambah A menghasilkan D tambah A menghasilkan reaksi. Dalam fase Kentau, keadaan yang lebih tinggi tidak penting untuk proses semacam ini karena penonaktifannya yang sangat cepat dalam pisosecond melalui konversi internal dan reaksi vibrasi. Beberapa mekanisme menyediakan transfer energi D menghasilkan A. Untuk proses sederhana, emisi foton oleh D dan reabsorpsi oleh A, probabilitas proses ini bergantung pada L dekat dengan 2, di mana L adalah jarak donor akseptor, dan juga pada orientasi tema balik mereka. Yang diamati tidak dipengaruhi oleh viskositas pelarut dan geometri sampel. Jika A tidak sama dengan D, maka pakai D tidak terpengaruh oleh keberadaan A. Yang B merupakan transfer energi tanpa radiasi, atau D menghasilkan A. Beberapa klasifikasi mekanisme transfer. Yang pertama ada transfer koheren, kedua ada transfer tidak koheren, ketiga kasus kopling sangat lemah, keempat kasus kopling lemah, hanya beberapa periode getaran yang berlalu. Yang kelima, dalam proses kasus kopling kuat, akhirnya energi eksitasi tidak dapat lagi dianggap terlokalisasi baik pada D atau A. Selanjutnya itu ada fluoresensi. Pada fluoresensi, seseorang mengamati selain fluoresensi S1, misalkan S0, cepat, dan fosforesensi T1 misalkan S0 yang perlahan-lahan menurun. Jenis emisi ketiga dengan spektrum fluoresensi, tetapi waktu penurunan yang lebih lama. Beberapa mekanisme yang dapat menjelaskan efek ini. Yang A, dalam fluoresensi tertunda tipe E, molekul tereksitasi dalam keadaan triplet berumur panjang TI bertukar secara termal menjadi S1. S1 menghasilkan S0, mereka memiliki komponen emisi yang menurun dengan waktu penurunan fosforensi θP. Intensitas IE sangat tergantung pada suhu T. Floating log (IE garis miring IPOS) lebih dari 1/T menghasilkan garis lurus dengan kemiringan negatif. Fluoresensi tipe E disukai oleh celah energi T S1 yang kecil. Yang B, jika dua molekul tereksitasi dalam keadaan T1 yang berumur panjang bertabrakan, energi mereka mungkin terkonsentrasi pada salah satunya, mengangkatnya ke keadaan S1 dan meninggalkan donor dalam keadaan dasar. Karena satu S1 molekul dihasilkan dari dua molekul tereksitasi, intensitas fluoresensi tipe P sebanding dengan kuadrat intensitas cahaya tereksitasi. Laju pembentukan S1 molekul dikendalikan difusi. Waktu peluruhan adalah setengah torsi P. Dan C, jika dalam fase terkondensasi, molekul D berikatan dengan molekul lain atau situs kristal yang memiliki beberapa afinitas elektron. Sebuah elektron
dapat dipindahkan ke perangkap ini sebagai akibat dari eksitasi D. Katakanlah pada keadaan S2 oleh kuantum dengan energi jauh di bawah energi ionisasi D. Yang keenam itu ada reaksi fotokimia primer. Pada reaksi fotokimia primer, ada aturan Woodward-Hoffmann mengajarkan bahwa reaksi dimulai dari keadaan dasar tereksitasi secara thermal, yaitu vibrasi mengikuti jalur lain selain reaksi fotokimia dari keadaan elektronik tereksitasi. Karena interaksi yang lemah dari gerakan elektronik dan nuklir, molekul yang tereksitasi secara elektronik bukan hanya molekul panas. Model yang lebih canggih juga memperhitungkan efek sterik dan interaksi antar molekul, terutama ikatan hidrogen. Dalam matriks yang dipadatkan, getaran molekul berrelaksasi dengan sangat cepat, dan beberapa picosecond atau beberapa ratus periode getaran. Oleh karena itu, proses fotokimia dan rendaran biasanya dimulai dari keadaan S1 atau T1 tanpa getaran. Ini berlaku untuk gas pada tekanan rendah. Dalam pelarut polar seperti air, produk reaksi polar dan bermuatan dan juga elektron terlarut distabilkan. Dalam gas encer, fotoradikal sharing memulai rantai reaksi. Proses fotobiologis yang paling relevan adalah fotosintesis. Tetapi fotokimia fase gas di atmosfer, terutama ionosfer, juga sangat penting bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya itu ada fotoreaksi monomolekul. Fotoreaksi monomolekul terdiri dari A. Fotoisomerisasi cis trans, yang B. Fotoautomerisme, yang C. Penataan ulang foto, yang D. Fotodisosiasi fotolis, dan selanjutnya itu ada efek medan magnet pada reaksi pasangan radikal. Sebuah analis kuantitatif menunjukkan bahwa medan magnet yang lemah sekalipun seperti medan bumi sangat mempengaruhi kecepatan putaran balik dan karenanya menghasilkan reaksi radikal, fotokimia dan lainnya melalui aturan pemilihan putaran. Meskipun efek energi dari medan lemah tersebut dapat diabaikan jika dibandingkan dengan energi termal rata-rata. Reaksi primer bimolekuler, yaitu ada fotoreduksi, penambahan foto, abstraksi hidrogen, dan selanjutnya itu ada sintetisasi spektral. Dan juga efek fotodinamik, fotoreaksi tertentu menyebabkan perubahan dalam sistem biologis yang berkisar dari berbahaya hingga mematikan. Dalam banyak kasus oksidasi induksi cahaya dengan adanya O2 adalah langkah penting. Warna dari makanan, misalnya klorofil dari obat-obatan atau dari kosmetik, misalnya eosin, dapat bertindak sebagai sensitizer, seperti halnya pada produk mekanisme seperti hemoglobin yang terakumulasi karena beberapa cacat regulasi. Yang terakhir itu ada mekanisme transfer energi. Pada mekanisme transfer energi, ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada pendekatan klasik. Pada pendekatan klasik ini, molekul satu memancarkan gelombang elektromagnetik dan molekul dua bertindak sebagai penerima. Molekul satu tereksitasi oleh iluminasi dengan cahaya dengan panjang gelombang yang terletak di dalam daerah serapan O1. Sejumlah kecil energi eksitasi diberikan ke lingkungan dalam bentuk energi vibrasi molekul. Sisanya dapat dilepaskan baik melalui emisi cahaya fluoresen atau melalui transfer energi ke molekul 2. Pada prinsipnya, molekul juga dapat mencapai keadaan dasar elektronik dengan deeksitasi tumbukan. Untuk memulainya, kita asumsikan bahwa kontribusi ini diabaikan. Pendekatan klasik dengan demikian menawarkan cara sederhana untuk mencapai probabilitas transisi yang diinginkan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf atas kesalahan penyampaian dan kekurangan selama presentasi. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan saya dalam mempresentasikan tugas ini.
Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.